Ya. Shalom Bapak Ibu. Sekarang hari Minggu. Boleh. Ya, minggu yang lalu kita ibadah di toko parfum di Mesir ya, itu hari Minggu ya. Ya, sekarang kita ada di Sabda Bahagia. Dan tadi titipannya Pak Jeries kita baca ya. Untuk Sabda Bahagia ada di Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan di tempat ini, walaupun tidak semua ya. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Gantian terus ya sampai 12 ya. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12 dengan judul ucapan bahagia. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Amin ya. Ini konsep bahagia yang Tuhan ajarkan di sini, dan ini berbeda dengan konsep bahagia dunia. Konsep dunia adalah ketika kita mendapat, maka kita akan berbahagia. Itu konsep dunia. Tetapi konsep Tuhan, kalau kita baca secara umum gitu ya, ini bicara tentang konsep memberi gitu ya. Pemberi damai gitu ya. Orang yang bermurah hati, ini berbahagia. Padahal kita pengennya berbahagia itu dapat, bukan memberi gitu ya. Tetapi firman Tuhan ajarkan, atau Tuhan Yesus ajarkan bahwa bukan, kalau kamu mau bahagia, itu sebetulnya kamu memberi. Dan itu sebetulnya sudah mendarah daging dan sudah didesain di dalam tubuh kita. Ya, masih ingat ketika saya bicara tentang Adam dan Hawa? Adam itu ditaruh di Taman Eden. Untuk ngapain? Menikmati taman? Enggak. Tapi dia disuruh mengelola Taman Eden. Artinya dia harus memberi. Dan kita diciptakan untuk itu. Makanya ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan yang besar ketika kita memberi. Kalau Bapak Ibu ingat firman Tuhan bilang apa? Lebih baik tangan di daripada, maksudnya lebih baik memberi daripada menerima. Tuhan Yesus tahu betul karena dia yang desain kita. Saya mau tanya, handphone ini bisa nggak buat ngelempar maling? Bisa. Bisa nggak handphone ini buat ganjel pintu? Bisa. Tetapi bukan untuk itu handphone ini dibuat, diciptakan. Ada tujuan khusus. Dan saya yakin kalau handphone ini punya pribadi, dia akan bahagia sekali kalau digunakan sebagaimana dia didesain. Setuju ya? Hal yang sama kita pun begitu. Makanya ketika kita memberi ada satu kebahagiaan besar. Dan mungkin Bapak Ibu bilang, ah masa sih? Kalau Anda nggak percaya, berarti Anda belum memberi. Betul nggak? Ya, karena susah menjelaskannya. Kalau nggak percaya, berilah, maka engkau akan merasakan kebahagiaan. Ya, satu hamba Tuhan mengajarkan analogi yang sederhana. Bapak Ibu pernah lihat pertandingan sepak bola? Kan pasti ada pemain cadangan, gitu ya. Pemain cadangan itu nggak ngapa-ngapain, duduk diem di pinggir panggung, gitu ya, di pinggir lapangan, gitu ya. Tapi dia seneng nggak? Enggak. Senangnya dia apa? Ketika dia harus main, lari, keringetan, capek, mungkin kesandung, gulung kuming, ya kan? Kaki sakit, pegel semua. Tapi seneng?
Kenapa? Ada kontribusi. Gitu ya. Sebetulnya kita juga sama kalau kita nongkrong di pinggir lapangan, ya enak sih, tapi sebetulnya nggak ada bahagia di situ. Dan Tuhan ajarkan kebahagiaan ini, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi person yang seperti itu? Tidak lain, tidak bukan, caranya adalah mengasihi Tuhan Allah. Kemarin saya bilang bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka pastilah kita akan berbuah. Itu udah pasti. Jadi artinya kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi Yesus, otomatis kita juga akan memberi. Itu udah otomatis, nggak perlu disuruh. Nah, pertanyaannya, ada satu hal yang kita mau bahas hari ini tentang hambatan kita untuk mengasihi Kristus. Gitu ya. Hambatan kita. Saya tahu Anda semua mengasihi Kristus, tapi jujur kadang-kadang ada hambatan ini, ya. Mari kita buka di dalam Filipi 3 ayat yang mulai dari 5 deh. Ya, jadi ini bicara tentang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus yang kemudian mengajarkan kepada jemaat di Filipi bagaimana dia sebetulnya, tanda kutip, kalau mau memegahkan diri, dia itu lebih daripada yang lain. Ya, coba kita lihat Filipi 3 ayat 5 sampai dengan 8. Saya bacakan aja ya. Saya ini, maksudnya Paulus ini bilang, disunat pada hari ke-8. Ini aturan Yahudi. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Jadi Paulus ini luar biasa. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Luar biasa ya. Jadi artinya dia bilang pelayanan saya nggak main-main loh. Ya, pelayanan saya itu menganiaya jemaat. Ini dari sudut pandang Yahudi, gitu ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bayangin, ya. Dia berani bilang saya ini nggak bercacat, gitu ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa maksudnya semuanya dilepaskan? Saya terlalu yakin Paulus ini punya pemahaman teologi yang dalam sekali karena memang dia orang Farisi. Betul ya? Kalau dia backgroundnya bukan Farisi, saya kira pemahaman teologinya akan berbeda. Artinya Tuhan memanfaatkan, tanda kutip, kefarisian Paulus untuk bisa menjelaskan dari sisi Farisi. Ya, seperti Petrus contoh. Petrus ini orang yang gerusa-gerusu bahasa Jawanya. Bertindak dulu, mikir belakangan. Tapi rupanya ini Tuhan olah menjadi sesuatu yang baik, gitu ya. Sehingga dia berani untuk melayani dulu, urusan nanti belakangan, gitu ya. Jadi artinya di antara kita mungkin seperti contohnya nih, ini saya hanya memperkirakan saja. Pak Pam ini, kalau saya perhatikan, beliau ini sangat teliti, ya, sangat teliti, banyak bertanya hal-hal yang mendetail. Ya, saya kira ini sejak dulu begitu. Mungkin sejak belum ketemu Kristus juga begitu, ya kan? Tapi begitu ketemu Kristus, beliau menjadi teliti juga tentang firman Allah. Jadi ketelitiannya sama. Tapi dulunya mungkin untuk hal yang lain, sekarang beliau betul-betul meneliti kitab suci dan menemukan begitu banyak harta di dalamnya, begitu ya. Artinya Tuhan pakai. Nah, tetapi kok Paulus bilang sampah semuanya? Saya kira bukan sampah, tetapi ini dianggap rugi oleh Paulus karena ini menjadi menghalangi dia untuk bersyukur atas kasih karunia Allah. Ketika kita merasa bahwa kita ini bertindak banyak untuk Allah, maka disitulah kita merasa kasih Allah berkurang. Kita merasa bahwa Tuhan, saya ini tiap minggu pelayanan loh. Bahkan selama di Israel, tiap hari saya pimpin pujian. Ya, jadi kalau engkau mati buat aku, wajarlah, ya kan? Sehingga kita mengecilkan kasih karunia Allah, paham ya? Paulus juga merasa, aduh, saya ini Israel, saya hebat, saya keren. Ya kalau saya dipakai Tuhan mah,
Wajar Tuhan. Paulus nggak mau. Paulus bilang itu sampah. Saya sebetulnya nggak ada apa-apanya. Tuhan mau pakai saya, itu sesuatu yang luar biasa. Hal yang seperti ini yang kita harus hindari. Kalau kita bicara tentang keselamatan, banyak yang berbicara bahwa keselamatan itu pemberian, 100% pemberian. Kita tidak cawe-cawe di dalamnya. Kita nggak ambil bagian di dalamnya. Jujur, saya kurang setuju. Karena firman Tuhan juga bilang apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Jadi artinya ada bagian kita juga. Ada. Saya kasih contoh. Misalnya Brian haus. Terik siang matahari yang sangat panas, haus. Lalu Pak Yo kasih aqua. Merek ya. Kasih air putih dingin. Kasih ke Brian. Wah, Brian pegang, dingin. Enak sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Yo. Saya mau tanya, apakah Brian sudah bisa menikmati air putih itu? Belum. Sampai kapan? Sampai diminum. Sampai dia buka tutupnya, mungkin kalau ada segelnya, le mineral gitu. Dibuka segelnya, dibuka klak. Kadang-kadang kita minta bantuan teman, keras banget gitu ya. Buka klak, baru diminum, baru dia menikmati air putih itu. Ini bicara mengerjakan keselamatan. Kita sudah dapat keselamatan nih. Cuma dipegang doang, nggak dibuka, nggak diminum. Bagaimana kita bisa menikmatinya? Kita cuma pajang aja di rumah, kita pasang salib yang besar, dan kita bilang kita sudah terima Kristus, tapi kita nggak pernah buka botol dan minum itu. Ya, artinya ada bagian kita. Cuman masalahnya bagian kita jangan lu gede-gedein gitu loh. Jangan lu bangga-banggain, gue sudah mengerjakan keselamatan. Kalau kita banggakan itu, maka kasih karunia Tuhan akan terlihat kecil. Padahal Yohanes 3 ayat 30 berkata, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ya kan? Biar nama Yesus saja ditinggikan, aku di tempat paling belakang. Ya kan? Jadi sebetulnya ada bagian kita. Ayo kerjakan bagian kita, tapi nggak usah woro-woro, nggak usah dibangga-banggain. Makanya ada satu lagu, persembahan kami sedikit sekali. Sebentar ya. Kadang-kadang kita berpikir, persembahan harus sedikit. Jadi kalau mau ke gereja mampir warung dulu. Ya kan? Karena kalau di dompet 50.000, kan lagunya sedikit. Beli apa kayak minuman sehingga ada 5.000-annya. 5.000-an itu masukin bukan begitu maksudnya. Maksudnya persembahan kita yang sebesar apapun dibandingkan dengan kasih Kristus sedikit sekali. Saya teringat dengan kesaksian Pak Pam dan Ibu. Bagaimana mereka kesini itu, maaf kalau salah ya, tapi kayaknya bener. Ada anak yang membiayain kedua anaknya membiayai orang tua kesini. Saya yakin ini satu kebanggaan untuk orang tua ya. Waduh, senang banget kesini dibayarin. Tapi jujur ya, apa yang Pak Pam sama Ibu Ana keluarkan untuk membesarkan anak dibanding pemberian mereka, gimana sih? Dari orang tua ya kan? Lu bener ya? Sebenarnya itu nggak ada apa-apanya itu sebetulnya. Maaf ya, bukan mengecilkan anak-anak, tapi jujur itu bukan apa-apanya dibanding pengorbanan orang tua. Saya kok jadi berpikir Tuhan itu seperti Pak Pam dan Bu Ana. Ketika kita berbuat baik, kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan tuh seneng banget gitu. Aduh, anakku loh luar biasa. Dia taat sama saya. Dia luar biasa. Sebetulnya maaf ya, dibanding pengorbanan Tuhan, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Cuman kebanggaan orang tua itu. Bagaimana perasaan Yesus melihat Pak Yo mengasihi istri. Ya tuh, melihat Pak Tom mengasihi istri. Aduh, Tuhan itu senangnya luar biasa. Anakku luar biasa. Makanya ketika Tuhan bilang, lihat itu Ayub, luar biasa. Ya, ada kebanggaan. Dia cerita kepada siapa? Setan. Tuhan ceritanya sama setan. Tuh lihat hambaku Ayub, luar biasa. Saya kira ya Tuhan itu seperti orang tua kita. Ketika kita mau taat kepada Dia, ada satu kebanggaan. Walaupun pengorbanan Dia jauh lebih
besar. Jangan kita bangga-banggain. Tuhan, aku sudah lakukan ini untukmu. Tuhan, gereja ini kalau nggak saya yang bantu Tuhan, nggak akan jadi nih MB-nya. Udahlah. Itu kita lakukan buat Tuhan. Tuhan sudah memberi kita jauh lebih besar. Tapi ketika kita lakukan perintah Tuhan, Tuhan itu senang. Seperti perasaan Pak Pam dan Bu Ana hari lepas hari ini. Senang banget. Ya, walaupun jujur, dibanding pengorbanan mereka berdua, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi itu kebanggaan orang tua. Dan biarlah kita jadi anak-anak yang membanggakan Bapa kita di surga. Amin.